Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom Betani Sydney at Home. Waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Pagi hari ini kita boleh masuk dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Mari saudaraku siapkan hati kita sebelum kita angkat pujian, sebelum kita bermazmur bagi Dia. Siapkan hati kita terlebih dahulu. Nyatakan waktu yang terindah. Nyatakan kesempatan yang paling baik untuk kita boleh angkat pujian bagi Dia. Haleluya. Kita akan berdoa saudaraku. Teduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Renungkan karya-karya Tuhan. Kasih setianya yang tidak pernah berlalu atas hidup kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami nyatakan kerinduan kami kepadamu. Ada kesepakatan, ada kesatuan hati atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mau meninggikan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dengan segenap kerinduan hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami mau tinggikan Engkau. Kami mau angkat pujian bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, ada kuasa terjadi, ada puji dalam setiap pengucapan syukur Tuhan, kegerakan terjadi. Bapa, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau diberkati atas setiap pujian kami pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir, membangkitkan roh kami. Dan biarlah kami boleh berkata seperti Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini syukur kami. Kami nyatakan kepadamu, syikirala parala pakarala pasyarala parala parala parala. Syikirala warala 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 warala. Kami rindu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami bawa korban syukur bagi-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
hidupku. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menyembah Kau. Oh Tuhan, Bapakku datang, kami sembah menyembah-Mu di sini. Dimanapun kami berada Tuhan, ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat pujian bagi Dia. Sungguh Kau Allah yang hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yes Lord Jesus, tak usah ku takut, saat Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami rasakan kehebatan-Mu Tuhan. Engkau perkasa, segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Mari angkat pujian bagi Dia. Sembah Dia, nyatakan pujian bagi Tuhan sampai benar-benar merasakan kehebatannya. Oh,
kami angkat pujian, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, ajaib perbuatanmu. Kau ada dalamku, Engkau besertaku Tuhan. Sebab itu ku tak takut, sebab itu ku tak bimbang. Sebab Engkau Allah yang memimpin setiap langkahku. Sebab Engkau Tuhan yang memimpin kami dalam segala perkara. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rasakan pribadi-Mu bersama kami dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kami rindu jamaah-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Setiap umat Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada, kami bersyukur karena perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mengalir atas kami Roh Kudus, Rabbus. Kami mau sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan keajaiban dan keperkasaan-Mu. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin. Tak usah ku takut, Kau serta. Katakan dengan iman. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Yes, tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
jemaat Tuhan angkat pujian. Rasakan pribadi Tuhan di tempat ini. Rasakan kehebatannya. Nikmati keperkasaan Tuhan. Lebih lagi dengan kerinduan ku nyanyi. Tuhan dengar setiap pujian umat-Mu. Kami datang dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Ajar perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat. Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu ya Allah. Perbuatan-Mu. Lebih lagi dengan segenap hati dan kerinduan katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang hebat. Engkau ajaib Tuhan. Kami rasakan keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkau baik, Engkau baik. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu merasakan kasih setia-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami angkat pujian. Nui hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hari
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, bahwa kami dekat, kami nikmati kasih setia-Mu. Oh, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih setia-Mu, Tuhan. Kami rindu memandang kemuliaan hadirat-Mu. Oh, Yesus. Haleluya. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
Mari jemaat Tuhan angkat pujian bagi Dia. Rasakan kasih setia Tuhan. Akan keluar pengucapan syukur. Yes Lord, yes Lord. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Penuhi, yes. Diam di hadirat-Mu, kami memuji Engkau karena kasih setia-Mu Tuhan tercurah atas kami. Kami angkat syukur kami kepadamu karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari cukup Tuhan. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur karena karya-Mu dalam hidup kami. Kau layak ditinggikan. Hadirat-Mu atas kami Tuhan, kemuliaan-Mu atas kami, syama-Mu atas kami Tuhan. Bangkitlah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sebab Dia layak ditinggikan, Yesus layak terima pujian. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu indah atas kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami kagum dengan nasihat jiwa kami, dengan kekuatan kami. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, Engkau suci. Kami nikmati, kami rasakan hadirat-Mu. Kami sembah Kau sampai kami dilegakan oleh pribadi-Mu. Pribadi yang hidup, pribadi yang perkasa, pribadi yang ajaib. Engkau luar biasa, oh Tuhan.
bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala yang hidup meninggikan Engkau Allah. Hanya Kau yang layak, hanya Yesus yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasa dipuaskan, kami merasakan kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera saat kami berada dalam hadirat-Mu. Terlebih lagi kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, sempurnakan setiap pujian kami, sempurnakan setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau saja yang dipermuliakan. Tuhan, biarlah Engkau diberkati atas setiap ucapan syukur dan pujian kami pagi hari ini. Bapa, tiba waktunya untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, ungkapkan kerinduan-Mu atas kami setiap umat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan, kami memerlukan pesan yang daripada-Mu. Tuhan, nyatakan, curahkan isi hati-Mu atas kami. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu dengan kuasa dan otoritas yang daripada-Mu, dengan urapan-Mu yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru tercurah atas hati, lidah, bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang berbicara atas setiap kami dengan kuasa otoritas-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Taburi kami dengan benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Bethany Sydney. Masih di Bethany at Home. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober, minggu yang pertama. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus karena ini minggu yang pertama. Sudah lebih dari 3 bulan kita melakukan ibadah secara online. Mungkin banyak di antara kita yang juga bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali secara onsite? Mari saudara, kita sama-sama berharap karena waktunya tidak akan lama lagi. Baiklah saudara, atas nama seluruh pengerja dan tim pengembalaan, perkenankanlah saya menyambut jika ada saudara yang baru pertama kali bergabung beribadah secara online bersama Bethany. Kami mau nyambut saudara, kami ada setiap minggu jam 9.30 saat ini masih secara online. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, perkenankanlah saya sampaikan beberapa pengumuman singkat. Pertama adalah FA, tentunya FA secara online. Mungkin ada yang bertanya, apakah FA masih jalan? Jawabannya masih, walaupun secara online. Silakan saudara hubungi ketua-ketua FA dan dapatkan informasi mengenai kegiatan dan jadwal FA yang terdekat dengan lokasi kediaman saudara. Penting sekali untuk kita bergabung di dalam FA karena di sini saudara bisa banyak belajar tentang firman Tuhan dan tumbuh bersama-sama dan nantinya untuk memenangkan jiwa. Selanjutnya adalah Warta Gereja, masih secara online. Jangan lupa saudara dapatkan Warta Gereja setiap minggu supaya saudara tetap terupdate dengan informasi-informasi terkini yang selalu ada di dalam Warta. Juga di dalam Warta saudara bisa temukan renungan harian yang tentunya akan sangat berguna, yang akan membantu saudara untuk tetap berada dekat dengan firman Tuhan. Dan pengumuman penting selanjutnya adalah Children's Service atau Children Day. Nah, seperti saudara ketahui, kita selalu mengadakan Children's Service atau Children Day sekitar bulan Oktober. Dan kali ini, tahun ini, tentunya masih secara online, kita akan mengadakan Children's Service tanggal 31 Oktober. Nah, bagi para orang tua yang ingin anaknya ikut terlibat di dalam Children's Service ini, boleh silahkan hubungi Ibu Liz atau Bapak Firmanto. Mengenai teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut. Dan tentunya saudara terus ikuti, ada informasinya di Warta Gereja. Satu lagi pengumuman yang sangat penting mengenai ibadah on-site saudara. Ya, ini yang pasti dinanti-nantikan oleh setiap kita. Kabar baiknya adalah kita akan kembali beribadah secara on-site bulan November, minggu pertama. Luar biasa, puji Tuhan. Minggu pertama bulan November kita akan kembali beribadah secara on-site, tentunya dengan peraturan 4 square meter per person. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah New South Wales. Dan kita hanya akan mengadakan satu ibadah. Dan sekali lagi saudara, mengingat
kapasitasnya akan turun hanya sekitar 56 orang saja, maka mohon maaf sekali lagi, kita harus menerapkan reservasi sebelum ibadah dimulai. Tentunya nanti akan ada pengumuman kapan reservasi akan dibuka, dan pastikan saudara mengikuti terus informasinya. Kita kembali secara onsite November minggu pertama dengan peraturan 4 square meter per person. Dan kita akan masuk ke dalam full ibadah. Peraturannya akan berubah nanti pada saat bulan Desember menjadi 2 square meter per person. Dan di situ kita bisa menampung lebih dari 100 orang. Jadi terus berharap, terus doakan saudara. Ingat baik-baik, November kita kembali beribadah secara onsite dengan peraturan 4 square meters per person, satu ibadah saja dengan reservasi. Dan bulan Desember, menurut informasi dari pemerintah New South Wales, kita sudah diperkenankan untuk masuk ibadah secara full. Tentunya peraturannya turun menjadi 2 square meter per person. Jadi lebih banyak jemaat yang bisa ditampung bulan November. Jadi ingat baik-baik tanggalnya saudara, November dan Desember, tentunya dengan reservasi. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada nanti pada saat bulan November yang tidak tertampung karena kapasitas yang hanya sedikit, terpaksa saudara harus mengikuti secara online. Baiklah saudara, kita akan masuk ke dalam persembahan. Tentunya masih secara online ya. Kami bersyukur setiap kita diperkenankan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang akan mentransfer, boleh silahkan mentransfer melalui rekening berikut ini. Glory to God. Baik saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Nah, perlu sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan suatu kegiatan ritual atau hanya sebuah rutinitas yang kita lakukan setiap bulan. Minggu pertama, minggu ketiga kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Sekali lagi, bukan demikian saudara. Tapi ini adalah sesuatu yang Yesus sendiri ajarkan buat kita pada saat itu melalui murid-muridnya. Saudara ingat, 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba suatu malam, Yesus berkumpul untuk makan malam bersama murid-muridnya dan dia berkata, "Hei, mari berkumpul. Saya akan membuat janji dengan kalian semua." Nah, mungkin saat itu murid-muridnya tidak paham maksudnya apa guru akan membuat janji sama kita. Ini adalah sesuatu yang baru buat mereka. Dan tiba-tiba Yesus mengambil roti, membagikan kepada mereka dan mengangkat cawan anggur dan berkata, "Inilah darahku." Mungkin saat itu murid-murid masih belum paham maksudnya apa guru darah. Dan dia berkata, "Ini darah perjanjian untuk penebusan dosa." Untuk penebusan dosa. Dan itu adalah sebuah perjanjian yang baru. Dan ingat saudara, kita sekarang berada di dalam perjanjian yang baru. Maka saudara dan saya, kita semua boleh percaya dosa kita telah ditebus. Seperti Alkitab yang mengatakan, di Yohanes 6 ayat 56 dikatakan, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka aku berada bersama dia dan dia di dalam aku." Luar biasa saudara, itu adalah sebuah kesatuan. Unity yang tidak terpisahkan. Di ayat lain kita bisa temukan, ada di Ibrani 9:22 yang berkata, "Without the shedding of the blood, there is no remission of sin." Tanpa penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Jadi bisa dibayangkan, penting sekali kita mengetahui esensi dari perjamuan kudus. Bukan semata-mata kita ambil roti, kita ambil anggur, lalu kita minum dan makan bersama. Bukan seperti itu. Tapi sekali lagi, dengan iman pada saat kita mengangkat roti, itu adalah tubuh Kristus. Pada saat kita mengangkat cawan, itu adalah darah Kristus. Dan ingat, we are under a new covenant. Apa itu covenant? Sesuatu yang lebih kuat sifatnya dari sebuah perjanjian belaka. Ya, sebuah perjanjian, sebuah covenant yang dilakukan oleh Yesus sendiri mewakili seluruh umat manusia. Sehingga kita, orang-orang yang percaya, kita berada di dalam Dia. Kita diselamatkan, ditebus oleh kuasa darahnya sendiri. Oh, luar biasa sekali saudara. Jadi ingat saudara, it's a covenant. Itu adalah janji yang tidak mungkin diubah, tidak mungkin dilanggar. Karena yang membuatnya adalah Yesus sendiri. Baik, mari saudara, boleh kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara boleh ambil elemen perjamuan kudus, roti dan anggur. Baik, kita sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari saudara.
Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Apa yang kuterima dari Tuhan Yesus telah kuteruskan kepadamu. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dan kekal yang dicurahkan bagimu untuk penebusan dosa. Ambillah ini, minumlah. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya sebagai peringatan akan aku. Oh, thank you Lord Jesus. Sebab setiap kali engkau meminum dari piala ini, dari anggur ini, dan makan roti ini, engkau memberitakan kematian Kristus Yesus sampai ia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you. Mari saudara, kita ucapkan syukur. Buka mulut kita. Kita ucapkan syukur dengan perkataan kita. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for everything. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menebus setiap kami. Dengan tubuhmu dan darahmu kami dibebaskan. Kami dilepaskan dari ikatan. Kami dilepaskan dari belenggu. Sekarang kami ada di dalam perjanjian yang baru. Dan kami menjadi satu dengan Engkau sendiri. Terima kasih Yesus. Janjimu adalah sempurna. Apa yang kau lakukan atas kami. Oh, kurang basyikin takalararara pasyikan. Mari saudara ucapkan syukur. Kurang basyikin adalah angkat suaramu. Kurang barata syikin adalah. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Kami tidak ada lagi di dalam kuasa dosa. Kami tidak ada lagi di dalam ikatan belenggu dosa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur, Yesusku, Yesusku, ku berterima kasih. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, Yesusku, ku berterima kasih. Oh, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami tahu bahwa kami disempurnakan di dalam Engkau. Sekarang kami tahu bahkan warisan kami adalah di dalam Engkau. Bagian kami adalah di dalam Engkau yang tidak akan hilang, yang tidak akan lepas dan tidak akan pernah bisa diambil dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh percaya bahkan oleh bilur-bilurmu, tubuhmu, maka kami sembuh. Kami disempurnakan. Darahmu menyucikan, menguduskan setiap kami. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari kita setiap yang percaya katakan amin. Glory to God. Haleluya. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Agus Gunawan atau Pastor Han. Dalam nama Yesus, mari kita siapkan hati, kita sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus, silakan Pastor Han. Thank you Pak Bernard untuk pelayanannya luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bethany Sydney at Home. Hari ini Minggu 3 Oktober, saya mau memberi judul tema khotbahnya, Membuat Tuhan Tersenyum. Ya, membuat
Tuhan tersenyum. Saya mendapatkan inspirasi ini tentunya dari pengkhotbah muda Pastor James Jr., anak Sunday School kita yang baru berusia 12 tahun. Dan ketika saya mendengarkan khotbahnya, saya tahu persis bahwa ini adalah firman, ini adalah satu tema yang cocok, yang in season untuk Bethany Sydney. Intinya, James berkhotbah hanya dalam waktu 9 menit. What makes God smile? Apa yang membuat Tuhan itu tersenyum? God smile when we love Him unconditionally. God smile when we trust Him completely, always. God smile when we obey Him wholeheartedly. God smile when we thanks and praise Him continually. God smile when we show gratitude and adore Him. God smile when we use our ability and talent. Luar biasa bukan? By the way, saudara-saudaraku, sekarang James itu bahan khotbahnya sudah banyak karena setiap hari berkhotbah untuk kedua orang tuanya dan kepada adiknya. Dan bukan saja 9 menit, 10 menit, semakin lama semakin luar biasa. Bisa berkhotbah 15 menit, 17 menit, 30 menit, bahkan 45 menit full. By the way, kalau saudara mau mendengarkannya, saudara bisa melihat di YouTube. Oh haleluya. Saya juga berdoa supaya bukan saja anak Pak Hendra dan Bu Evi, tetapi lawatan Tuhan selama lockdown ini, selama saudara membuat family altar di rumah saudara, menjamah semua anak-anak saudara, dan anak-anak saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, dan melayani Tuhan. Tetapi jangan salah ya saudaraku, melayani Tuhan belum tentu harus berkhotbah, belum tentu harus menyanyi, main musik. Tetapi ketika anak-anak itu taat kepada orang tuanya, anak-anak itu menghormati orang tuanya, membantu orang tuanya, hidup disiplin, hidup dalam kebenaran, baca firman saat teduh, bukankah mereka mengasihi Tuhan? Oh haleluya. Tetapi yang membuat saya masuk di dalam hati saya, apa yang statement James katakan, bahwa the smile of God is our goal in life. Bahwa senyum Tuhan itu adalah tujuan, itu adalah target, itu adalah yang perlu kita capai dalam hidup kita untuk mencapai dan membuat Tuhan tersenyum. Sebab Tuhan itu punya emosi, Tuhan punya perasaan seperti kita. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka seperti kata Alkitab. Tetapi Tuhan juga bisa bersuka cita, Tuhan bisa tersenyum, Dia bisa bergirang karena kita. Oleh sebab itu, Bethany Sydney at Home, saudara sekarang siap dengarkan firman Tuhan? Jika saudara siap, bagi saudara yang ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat YouTube, membuat Tuhan tersenyum. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, membuat Tuhan tersenyum. Dan biarlah ini menjadi target, menjadi satu peringatan bahwa kita ditempatkan Tuhan, kita dilahirkan, kita hidup di Australia ini punya satu tujuan, membuat Tuhan tersenyum. Oh haleluya. Jika saudara sudah selesai mengetik, saudara taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya membuat Tuhan tersenyum. Katakan, saya mau membuat Tuhan tersenyum. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saya mencari satu tokoh yang harus kita belajar di dalam Alkitab. Siapa yang membuat Tuhan tersenyum? Dan memang tidak tertulis jelas dia membuat Tuhan tersenyum, tetapi dia membuat Tuhan terpesona, tetapi dia membuat Tuhan terkejut, dia membuat Tuhan menjadi senang, saudara-saudaraku. Dia adalah perwira di Kapernaum. Sayang namanya tidak disebutkan, tetapi dia adalah perwira di Kapernaum. Buka bersama dengan saya, atau saudara bisa melihat di layar saudara masing-masing, Matius pasal 8, perikopnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh
dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, perhatikan saudaraku, heranlah ia, heranlah Tuhan, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam cerita ini. Ternyata Tuhan Yesus menjadi heran. Alkitab bahasa Inggris berkata, He was amazed. He did wonder. He marvel. He was so surprised. Dia sangat terpesona, sangat terkejut, dan sangat heran. Saudaraku, alangkah anehnya ada perkataan itu di dalam firman Tuhan. Karena apa? Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Bukankah Tuhan kita itu maha tahu? Bukankah Tuhan kita itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, dan maha kuasa? Dia sudah tahu semuanya, saudara-saudara. Karena semuanya ada di dalam tangannya, saudara. Jadi tidak mungkin, harusnya Tuhan tidak bisa heran. Tuhan tidak bisa terkejut begitu, saudara-saudaraku. Ya, kita itulah yang sering terkejut. Kita yang sering heran, saudaraku, melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, keindahan alam, kita terkejut. Tapi Tuhan nggak bisa, saudara-saudaraku. Bukankah semuanya ini Dia yang menciptakan? Bukankah alam semesta ini Dia ciptakan? Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan tahu semuanya, saudara-saudara. Dan sebagai manusia, kitalah yang bisa heran, ya, melihat kok bisa ya terjadi mujizat, kok bisa ya ada tanda ajaib, kok bisa ya gitu ya, saudara-saudara. Misalnya kita membaca firman Tuhan, ya, kok bisa ya ada kapak, ya, yang timbul mengapung. Terjemahan yang lain, saudaraku, kapak itu berenang, saudaraku, di atas sungai Jordan. Kita bingung, saudara, kok bisa? Tetapi bagi Tuhan enggak, karena Dia yang buat, saudara-saudaraku. Ya, kita itu mungkin bingung baca di Alkitab, ya, kok keledai bisa ngomong, bisa berbicara begitu, ya. Kemudian kita membaca Alkitab bahwa laut mati itu terbelah menjadi dua, dan kemudian ada jalan yang kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok, air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita bisa bingung baca ayat ini. Dan saya bisa bayangkan, saudaraku, orang-orang yang melewati laut yang terbuka itu, dan kemudian melihat ada air sebagai tembok. Mungkin anak-anak kecil berani main-main, pegang-pegang, saudara-saudara. Oh, saudara, manusia itu bisa terpesona, saudara. Ya, toh, kita baca bagaimana air bisa keluar dari batu karang di padang gurun lagi, saudaraku, dan bisa memberikan air minum kepada semuanya. Oh, sampai ternak-ternaknya sampai hari ini pun masih ada, saudaraku, mata air Musa. Kita bisa heran, kita bisa terpesona, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, 26.000 ton mana setiap pagi turun, saudara-saudaraku, di perkemahan bangsa Israel. 40 tahun lamanya. Oh, ada burung puyuh datang setiap sore. Ada tiang awan dan tiang api yang menjaga mereka, saudaraku. Oh, kita membaca multiplikasi 5 roti, 2 ekor ikan. Lazarus yang mati 4 hari bangkit. Wow, luar biasa. Kita bisa senang, saudara-saudaraku. Kita bisa terpesona dengan mujizat. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada satupun di alam semesta ini, tidak ada satupun mujizat dan tanda ajaib yang bisa membuat Tuhan itu terpesona dan senang, saudaraku.
Hanya manusia. Only you. Hanya manusia yang bisa membuat Tuhan itu senang. Hanya manusia yang bisa membuat Tuhan itu bergirang, terpesona, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena kalau saudara melihat ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, saudaraku, dikatakan di akhir hari itu, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi pada waktu hari yang keenam, kenapa hari yang keenam itu spesial? Karena manusia diciptakan di hari yang keenam. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kenapa kok tiba-tiba amat sangat baik? Karena manusia itu diberikan kehendak bebas, diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dan ketika manusia ini percaya kepadanya, ketika manusia ini punya iman kepadanya, ketika manusia ini memilih dari hatinya untuk hidup di dalam kebenaran, mengikuti perintahnya, Tuhan terpesona, Tuhan senang, Tuhan bergembira. Oleh sebab itu, dengar Bethany Sydney at Home, yang bisa membuat Tuhan tersenyum itu cuma saudara. Yang bisa membuat Tuhan itu senang cuma saudara dan saya. Itu sebabnya Sefanya 3 ayat 17 berkata, iya, Tuhan bergirang karena siapa? Karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Iya, Tuhan bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. He, the Lord, will rejoice over you with singing. Tuhan menyanyi, Tuhan tersenyum, Tuhan bergirang, Tuhan bersorak-sorak karena saudara. Oh, haleluya. Hanya manusia yang bisa membuat Tuhan itu tersenyum. Oh, haleluya. Dan manusia yang kita mau pelajari adalah perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini luar biasa, saudaraku. Tuhan itu heran. Kemudian dia menoleh kepada semua orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi membuat Tuhan tersenyum, yang pertama adalah great faith. Iman yang besar. Oh, haleluya. Oleh sebab itu, jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat, aku punya iman yang besar. Jika saudara ibadah melalui YouTube, melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, aku punya iman yang besar. Oh, haleluya. Karena iman itulah yang membuat Tuhan senang. Iman itulah yang membuat Tuhan berkenan. Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oh, without faith it is impossible to please God. Jadi kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, saudara mau membuat Tuhan tersenyum, saudara harus punya iman, percaya kepada Dia. Taruh kedua tangan saudara di dada sekarang, katakan, aku punya iman yang besar. Sekali lagi katakan, aku punya iman yang besar. Katakan amin, amin, amin. Kalau saudara kembali kepada teks ini, saudara-saudaraku, perwira ini berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja, hambaku itu pasti akan sembuh. Karena aku ini cuma bawahan. Dan di bawahku ini ada bawahan juga. Dan aku tinggal ngomong pergi, maka dia akan pergi. Aku ngomong datang, dia akan datang. Kerjakan ini, kerjakan ini. Dan setelah mendengarkan statement itu, Tuhan ngomong ini iman yang besar. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari, saudara-saudaraku? Ternyata iman yang besar itu adalah iman yang mempercayai perkataan Tuhan. Iman yang mempercayai bahwa firman Tuhan yang diucapkan Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi. Iman yang besar itu adalah mempercayai bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan menurut yang kuperintahkan kepadanya. Dan firman itu akan berhasil. It shall prosper. Seperti yang disuruhkan kepadanya.
Tetapi bukan saja itu, saudaraku, karena itu hanya satu understanding yang mungkin kurang lengkap, saudara. Saya percaya bahwa perwira di Kapernaum ini mengerti dan percaya dan punya revelation tentang siapakah Yesus itu sebenarnya dan bagaimana kuasa Yesus itu dan kuasa firman yang diucapkannya. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku. Berarti perwira di Kapernaum ini, dia punya revelation siapakah Yesus itu sendiri. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu berkuasa. Dan firman itu ketika diucapkan, terjadi sesuatu yang ajaib. Saya mau lebih dalam lagi, saudara-saudaraku, ya. Karena apa? Karena understanding ini pada saat itu tidak dimiliki oleh semua orang Israel yang ada, termasuk murid-muridnya. Ini loh yang bikin Tuhan heran gitu ya. Kok bisa orang asing, bukan orang Israel. Orang yang asing, saudara. Tetapi orang asing ini, bangsa Romawi ini cinta kepada bangsa Israel. Bukankah dia yang membangun rumah Tuhan, membangun rumah ibadat. Jadi karena dia mengasihi rumah Tuhan, saya bayangkan dia membaca firman Tuhan. Dia mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan semua orang tidak percaya bahwa penggenapan perjanjian lama itu ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan, tetapi dia percaya gitu, saudara-saudara. Itulah yang membuat Tuhan Yesus kaget dan senang, saudara-saudara, dan heran. Saudara perlu tahu kenapa saya berkata ini. Karena perwira ini mempercayai Yesus itu firman. Saudara perlu tahu ya, kalau kita belajar sedikit. Saya mengerti ini harusnya khotbah tidak mengajar, saudara. Tetapi jika saudara belajar tentang Psalm, saudara ikut Psalm, School of Ministry Class Salvation, kita diajari bahwa Tuhan kita itu adalah Esa. Tetapi dia Tritunggal, ya, dia satu. Tetapi dia ada 3 pribadi, ya. Bukan pribadi satu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia tidak berbeda tetapi bisa dibedakan, begitu ya. It's not different but distinct, begitu ya. Bahasa teologian. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu di sorga itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Karena Yohanes berkata sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mereka satu kesatuan. Jadi Yesus itu sebelum namanya diberi nama Yesus, sebelum dia datang ke dalam dunia ini, dia adalah Firman. Makanya Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara-saudara, sebelum Yohanes punya revelation ini dan menuliskannya di dalam firman Tuhan buat saudara dan saya, perwira di Kapernaum ini sudah percaya bahwa Yesus itulah firman itu sendiri. Dan ketika firman itu diucapkan, terjadilah alam semesta ini. Ketika firman Tuhan itu diucapkan, ketika firman itu datang, terjadilah dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang-terang itu jadi. Wow, saudara-saudaraku, murid-murid tidak ada yang punya revelation ini, saudaraku, dan seluruh Israel tidak ada yang percaya, tetapi perwira di Kapernaum ini mempercayai itu, saudara. Makanya kalau saudara melihat, ya kita belajar lagi, kalau saudara melihat Mazmur 107 ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Tuhan mengirimkan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi kalau saudara membaca footnote atau komentari dari
penjelasan tentang ayat Mazmur 107 ayat yang ke-20, semua ahli teologi merujuk kepada cerita perwira di Kapernaum ini. Jadi perwira di Kapernaum ini berkata, Tuhan, aku nggak layak Tuhan. Aku tahu Engkau itu firman itu sendiri. Engkau adalah Allah yang esa. Engkau adalah Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Dan dalam Mazmur dikatakan Engkau cukup ngomong firman. Satu patah kata saja, maka dunia ini jadi, maka kesembuhan itu terjadi, maka keselamatan itu terjadi, sebab Engkau adalah firman itu sendiri. Wow, Tuhan tersenyum, Tuhan heran, saudara-saudara. Kok bisa ya? Ada orang asing bangsa Romawi yang menjajah Israel. Kok bisa dia punya revelation itu? Sedangkan yang lain semua orang Israel, mereka baca Taurat, baca perjanjian lama, tetapi tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri yang datang menjadi daging dan menjadi manusia. Oleh sebab itu, punya iman yang besar itu mudah, saudara-saudaraku. Pastikan saudara percaya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Pastikan saudara percaya bahwa Yesus itu, dialah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah itu sendiri, saudara. Dialah firman itu. Dan namanya setelah dia datang ke dunia ini baru menjadi Yesus, saudara-saudaraku. Karena dia Tuhan yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, punya iman yang besar mudah, karena iman itu timbul dari mana? Dari firman itu sendiri. Dari pendengaran akan firman. Faith come from the hearing and the hearing of the word of Christ. Dari perkataan Kristus itu. Kenapa perkataan Kristus? Karena Kristus itu adalah firman itu. Dan bukankah saudara dan saya sudah punya firman? Hari ini Alkitab ini saudaraku berisi janji, berisi firman Tuhan. Dan biarlah firman itu datang kepada saudara dan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan jika Tuhan menyertaiku, aku tidak akan takut. Sebab Tuhan adalah penolongku. Dan roh yang tinggal di dalam aku, roh firman yang tinggal dalam aku, itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Dan firman itu menyertai aku dan menjadikan aku lebih daripada orang yang menang. More than conqueror. Itu sebabnya bersama dengan dia, bersama dengan firman itu sendiri, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh haleluya. Dan firman itu datang kepada saudara dan berkata bahwa oleh bilul-bilul Yesus, bilul-bilul firman itulah yang menyembuhkan saudara. He sent his word and heal your diseases. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, ya, seperti yang saya katakan pada saat doa malam, ya. Berapa banyak di antara saudara yang sudah double vaccination? Oh, mungkin saudara berkata semua. Banyak di antara saudara yang sudah double vaccination. Saudara merasa aman. Saudara merasa tenang, aku sudah vaksin, aku sudah mempan daripada COVID-19. No, saudara-saudara. Yang membuat saudara mempan, yang membuat saudara diluputkan, yang membuat saudara tetap sehat, itu bukan vaksin, tetapi darah Yesus. Yang melindungi saudara itu pagar daripada Roh Kudus, saudara-saudaraku. Oh, benteng kesetiaan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Lihat Singapura, saudara-saudaraku, yang sudah double jab dari total population 12 tahun ke atas. Buktinya hari ini, saudara-saudaraku, ribuan saudara lebih tinggi dari Indonesia. Kita lihat Israel, kita lihat UK, kita lihat Amerika. Saudara tahukah saudaraku berapa banyak? Mereka sih bilang sedikit, saudaraku. Tapi kalau saudara melihat di New South Wales sudah 36 orang yang double jab, saudaraku, fully vaccinated. Tetapi yang meninggal, mereka bilang itu cuma 4% ya. Tetapi kan ada, berarti bukan jawaban. Biarlah iman saudara, biarlah kepercayaan saudara bukan diletakkan kepada yang di dunia ini. Tetapi kepercayaan saudara dan iman saya, kita letakkan hanya di dalam firman Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kalau bisa saudara tepuk tangan di rumah saudara masing-masing. Oh haleluya. Oh haleluya. Firman itu sendiri.
Ya, firman itulah yang memelihara saudara. Firman itulah yang melindungi saudara. Firman itulah yang menyertai saudara. Firman itulah yang tinggal di dalam engkau. Makanya Yohanes seringkali memakai istilah itu. Firman Tuhan tinggal di dalam aku dan aku di dalam firman. Begitu saudara-saudara. Oh haleluya. Ya, saudara-saudaraku, lockdown ini sejak 27 Juni kemarin sudah hampir 4 bulan. Ya. Memang pertama-tama memasuki lockdown jilid kedua ini di New South Wales, banyak orang yang mulai takut, banyak orang mulai bingung, jangan-jangan kehilangan. Dan saya tahu ada banyak yang kehilangan jam kerja karena tutup, karena dan lain sebagainya. Tetapi saya juga mendengar begitu banyak saudara-saudaraku kesaksian demi kesaksian yang luar biasa. Mereka berkata, kapan lagi kita harus di lockdown di rumah, tetapi uang masuk terus begitu ya, atau ditransfer ya. Dan yang luar biasa adalah COVID disaster payment itu bukan hanya diberikan kepada yang permanent resident atau citizen, tetapi yang kali ini diberikan kepada semua, tidak peduli visanya saudara-saudara. Jadi international student, jadi temporary resident. Saya mendengar banyak cerita sekarang. Pernahkah saudara bayangkan, bukankah ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, tetapi Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menyediakan. Ya, begitu banyak kesaksian saya dengar. Tetapi yang paling menarik adalah saudaraku, dari rekan kita Eddie, ya, suami daripada Eli, ya. Beliau kerja sebagai chef ya di 2 tempat. Kenapa? Karena casual ya. Nah, tentu saudaraku karena restoran ya lockdown tutup, sehingga karena dia casual dia kena redundant. Jadi dia tidak bisa kerja lagi, kehilangan pekerjaan. Tetapi karena sebelumnya dia bekerja 40 jam, saudara-saudaraku, dia mendapatkan COVID disaster payment $750 per minggu. Bayangin saudara-saudaraku, mereka menuliskan begini, inilah salah satu mimpi yang terwujud, bahwa kami tidak usah bekerja dan uang terus masuk ke bank account setiap minggu, dikasih tanda smiley gitu saudara-saudara. Typical Eli sama Eddie saudara-saudara. Ya, smiley banyak saudara-saudara. Luar biasa bukan saudara? Dan bukan hanya itu saja saudara-saudaraku. Sekarang by the way mereka punya mobil. Jadi beli mobil gratis ya gara-gara dapat payment ini. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara ya. Saya tahu ada banyak yang kepingin lihat mobilnya nanti ketika kita ibadah sama-sama saudaraku. Saudara kan bisa melihat. Tetapi yang lebih luar biasa dikatakan bahwa 2 minggu terakhir ini malah ada 3 penawaran kerja datang kepada Eddie dengan posisi, dengan gaji yang jauh lebih baik daripada lockdown. Waktu saya mendengar cerita-cerita seperti ini, saya berkata, Tuhan, memang firman-Mu itu ya dan amin. Memang firman-Mu itu keluar dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bukankah firman itu datang kepada saudara bahwa Allah akan memenuhi semua keperluanmu, Allah akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bukankah firman itu adalah Jehovah Jireh, dan firman itu menyediakan kebutuhan saudara. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu, kalau saudara mau tahu bahwa tujuan saudara adalah membuat Tuhan tersenyum, punyailah iman yang besar, iman yang seperti ini, iman yang tahu tentang siapakah Yesus, menerima Yesus, firman itu di dalam hati dan diucapkan, dan firman itu menjadi kenyataan. Great faith. Poin saya yang kedua adalah great humility. Adalah kerendahan hati yang luar biasa. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat YouTube, aku harus rendah hati. Saudara jika ibadah melalui Facebook Live, saudaraku ketik di komen, aku harus rendah hati. Perwira di Kapernaum ini punya great humility. Dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Lord, I'm not deserving to receive you under my roof. Lord, I'm not worthy. Aku nggak pantas
Oh, dia punya satu kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak menempatkan dirinya di atas Tuhan. Dia tidak menganggap statusnya. Saudaraku, dia itu perwira Romawi. Dia punya tentara. Dia memimpin legion of soldier, saudara-saudara. Dia diutus dari kekaisaran Roma yang menguasai Israel. Dia punya pangkat. Dia kaya. Dia yang membangun rumah ibadat, saudara-saudara. Tetapi dia nggak datang kepada Tuhan dengan sikap yang tinggi di hadapan Tuhan. Aku sudah melayani. Tuhan, aku sudah membangun rumahmu. Tuhan, aku sudah sumbang engkau banyak. Tuhan, aku sudah kasih jutaan dolar. Sekarang tiba saatnya engkau menolong. No. Doanya tidak seperti itu. Dia datang, Tuhan, aku nggak layak. Karena dia sadar dia manusia yang berdosa. Dan dia bisa bertemu dengan firman yang menjadikan langit dan bumi. Dan firman itu mau datang ke rumahnya. Wow, begitu saudara-saudara. Dia punya kerendahan hati. Dan itu membuat Tuhan tersenyum. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku punya kerendahan hati. Katakan dengan lebih kuat lagi, kerendahan hati. Sekali lagi taruh tangan saudara di dada sambil berkata kerendahan hati. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kuncinya saudaraku membuat dia tersenyum. Tuhan tersenyum. Rendah hati. Bukankah Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kamu. Bukankah 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bukankah Ayub 22:29 berkata, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, Allah merendahkan orang yang sombong, tetapi Allah menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Apa artinya menundukkan kepala? Artinya humble. God save the humble person. Jika saudara merendahkan hati, menundukkan kepala, saudara merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat, maka tangan itu yang akan menyelamatkan engkau. Tetapi tahu bagaimana kita tahu kita rendah hati, saudaraku? Ingat, lawan katanya adalah angkuh. Lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Dan saya mau memberikan peringatan kepada Bethany Sydney. Karena manusia itu pada dasarnya, pada naturalnya, dia lahir ke dunia ini semuanya teriak, saudaraku, nangis, gitu. Nggak ada yang lahir itu tenang, sunyi gitu. Enggak, teriak karena apa? Kepengen diperhatikan begitu. Itu sebabnya apalagi kita hidup di dalam dunia ini, zaman sosial media, semua kepengen famous, semua kepengen punya status, kepengen terkenal. Mereka punya IG, punya Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Mereka kepengen punya follower banyak, mencari banyak like, saudara-saudaraku. Sehingga terpengaruh, saudaraku. Tahukah saudaraku bahwa negara Cina membuat satu peraturan yang aneh karena mereka komunis party. Kalau di Australia yang diberitakan adalah bahwa pemerintah komunis party itu mengatur jam main game online anak-anak. Tetapi sebetulnya masih banyak peraturan-peraturan yang aneh. Saudara bisa bayangkan main games online itu dibatasi hanya weekend, saudara. Tetapi pemerintah komunis pun menghapus akun atau media sosialnya K-pop. Jadi mereka menghapus seperti BTS, Blackpink, saudara, NCT, Red Velvet, SNSD, penyanyi solo IU dan lain. Saya nggak tahu itu semua apa, saudara. Tetapi saya tahu itu mereka semua selebriti dan diikuti banyak orang. Artinya apa? Mereka, kenapa pemerintah Cina itu menghapus itu? Karena pemujaan selebriti dan budaya klub penggemar ini nggak baik. Karena mengajarkan manusia untuk membesarkan diri dan melihat contoh seperti itu kemudian ikut-ikutan begitu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saya tidak anti saudara-saudaraku sosial media ya. Jangan salah mengerti, karena ada banyak hamba-hamba Tuhan pun menyampaikan firman melalui sosial media. Tetapi saudaraku, kalau tujuannya saudara pasang di sosial media untuk terkenal, untuk membesarkan diri sendiri, ini loh aku, saudara-saudaraku. Bukankah itu kita membesarkan diri kita lupa bahwa semuanya itu Tuhan.
Makanya ketika saya berpesan kepada panitia Bethany Sydney Testimony, kenapa kok harus di skrip? Kenapa harus ditulis, saudaraku? Saya berpesan kepada Pak Ade yang menuliskan naskah itu supaya apa, semua kesaksian, semua cerita tidak ngomong aku, tidak ngomong saya, tetapi ngomong Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan meninggikan diri. Itulah salah satu indikator. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak punya indikator seperti itu. Pak, saya nggak sombong kok. Saya nggak punya sosial media. Saya biasa-biasa saja. Saya duduk di belakang kalau di gereja. Ya, atau saya nggak macam-macam begitu. Mungkin saudara berkata seperti itu. Tetapi sebetulnya bukan hanya itu indikatornya. Tetapi kalau gejala-gejala, simptom yang lain. Saudara itu mudah tersinggung. Saudara mudah kecewa. Saudara mudah marah. Saudara mudah tidak terima. Bukankah itu juga dasarnya karena saudara sombong? Saudara tidak punya kerendahan hati seperti kepala perwira di Kapernaum ini. Dia punya pangkat tetapi dia merendahkan diri dan dia berkata, aku cuma seorang bawahan. Saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku, ini adalah satu akar persoalan. Kalau saudara bicara kerendahan hati, berarti ya hati saudara. Jangan sampai hati ini menjadi sombong atau lawan katanya. Dan itu karena apa? Karena tidak terima, karena tidak lepas kontrol atau marah. Saya mau cerita kepada saudara bagaimana saudara bisa mengontrol hati saudara. Ya, nah, cerita tentang saya aja, saudara-saudara, ya, supaya gampang. Beberapa waktu yang lampau, saudaraku, saya pun bisa lepas kontrol. Bisa marah, saudaraku, bisa karena tidak terima, karena tersinggung, saudaraku, karena tidak terima. Intinya apa, saudara? Karena sombong, tidak punya kerendahan hati, saudara. Dan ketika saya lepas kontrol itu, saudaraku, ya saya marah, kemudian saya duduk di kantor, di tempat saya biasanya duduk dan belajar firman, dan di sebelah meja saya itu ada ini, saudara. Nah, saudara lihat ini, apa ini? Ini adalah blood pressure monitor, saudaraku, ya. Dan ketika dalam kondisi marah itu, saudara-saudaraku, saya pasang, saudara, ya. Saya ukur, saudara. Saudara tahu tensi saya berapa? 195. Shock saya, saudara-saudaraku. Langsung tobat, saudara-saudaraku, ya. Dari situ saya tahu bahwa Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu betul, saudara-saudara. Jadi ketika hati saya dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan ketidakterimaan, dipenuhi dengan ketersinggungan, dengan keangkuhan, dengan kesombongan, saudara-saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya itu yang terjadi. Makanya kita perlu belajar rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu persoalan hati. Kenapa saya berkata demikian? Karena tidak semua keadaan dan situasi yang sama membuat kita marah atau tersinggung, bukan? Ada yang tersinggung karena mungkin macet di jalan, marah, saudara. Ada yang tersinggung di restoran, tetapi saudara tidak begitu. Artinya apa? Itu persoalan hati. Makanya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart with all diligence. Jaga betul-betul, saudaraku. Pasang gembok, pasang alarm, pasang pintu, pasang pagar listrik. Jangan sampai semua ini, saudaraku, masuk ke dalam hati. Makanya Markus 7:21 berkata, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ayat itu diulangi di Matius 12, di Matius 15, dan Lukas pasal yang ke-6. Artinya apa? Penting sekali untuk menjaga hatimu, supaya hatimu ini, saudaraku, bisa rendah hati. Kalau saudara rendah hati, saudara nggak gampang, saudaraku, kemasukan semuanya ini. Yang setuju katakan amin. Oh, waktunya nggak terasa panjang, saudaraku. Saya tahu waktunya sudah habis. Poin saya yang ketiga, membuat Tuhan tersenyum. Great faith, great humility, great love. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara ketik di komen, di live chat,
Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, ketik di komen, saudaraku, aku harus punya kasih. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saudara ketik di live chat YouTube, aku harus punya kasih. Great love, kasih yang besar. Kenapa saudaraku? Karena Alkitab berkata tentang perwira di Kapernaum. Karena perwira ini mempunyai seorang hamba, seorang budak, seorang slave yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang, ini tua-tua Yahudi datang kepada Tuhan Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Great love, dia punya cinta yang besar. Saudara-saudaraku, saudara bisa bayangkan, dia punya budak, tetapi dia sayang sama pegawainya, sama slave ini, who was dear to him. Saudaraku, dia mengasihi. Dia tidak memperlakukan budak itu sebagai pembantu, sebagai kacung, sebagai karyawan, sebagai bawahan, tetapi dia anggap itu sebagai anggota keluarganya sendiri. Disinilah kita melihat bukti kerendahan hatinya, bukti kasihnya yang begitu besar. Saudara perlu tahu bahwa sebagai tentara Roma, saudaraku, ketika dia dikirim dari Rome, saudaraku, dia ada di Canaan Land, di Israel. Dia ditempatkan di situ, itu bukan tempat 1 tahun, 2 tahun, saudara-saudara. Dia nggak bisa pulang pergi. Ya, zaman itu nggak ada pesawat, saudaraku. Jadi kalau dia ditempatkan minimal bisa 20 tahun dia nggak pulang ke Romawi. Jadi dia tinggal di situ. Jadi pegawainya ini, budaknya mungkin ikut dia sudah 20 tahun lebih. Jadi dia cinta kepada mereka, saudara-saudara. Dan karena dia tinggal di bangsa Israel, dia menjadi orang yang jatuh cinta kepada negara itu, saudara-saudara. Dia sayang kepada bangsa itu. Dan buktinya apa? Buktinya dialah yang membangun rumah ibadah mereka, saudara. Negara yang dia jajah, negara yang harusnya dia opres dengan kekuatan yang besar karena dia punya tentara, punya senjata, tetapi bukan dengan cara itu, malah dia dengan cara yang mengasihi. Dan itulah yang membuat Tuhan tersenyum. Taruh tangan saudara di dada, katakan, aku harus punya kasih. Katakan, taruh tangan saudara di dada sambil berkata sekali lagi, aku harus punya kasih. Katakan amin. Saya berdoa supaya Bethany Sydney at Home, kita bertumbuh bersama di dalam rumah ini. Kita ada di negara Australia ini. Saya berdoa supaya saudara jatuh cinta dan sayang kepada orang-orang di sekeliling saudara, kepada keluarga saudara, kepada negara ini, kepada tanah di mana kita tinggal. Kita sayang kepada rumah di mana kita beribadah ini, saudara-saudara. Dan ketika perwira ini penuh dengan kasih, saudara-saudaraku, dan dia membangun, dia ada di rumah Tuhan itu, dia mendengarkan firman Tuhan itu, dan karena dia punya kasih sehingga dia bisa punya revelation itu. Yesus itulah firman. Luar biasa, saudara. Oh, haleluya. Great faith, great humility, and great love yang membuat Tuhan tersenyum. Mari bangkit berdiri dimanapun saudara ibadah. Oh, haleluya. Beri saya waktu beberapa menit, saudara-saudara. Oh, haleluya. Karabakashikita karabakashataka. Korobokashikita karabakashata 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 karab. Tutup mata saudara. Semuanya berdoa dalam roh. Karabakashikita karabakashata karabak. Saya mau memberikan kesempatan kepada saudara. Adakah di antara saudara yang hari ini saudara masih belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adakah di antara saudara yang masih belum menemukan iman yang besar itu, mempercaya bahwa Yesus itu adalah firman, itu adalah firman yang menjadikan langit dan bumi ini?
Oh, saudara-saudaraku, adakah di antara saudara yang masih belum tahu saudara memiliki hidup yang kekal? Bukankah firman Tuhan berkata, semuanya ini dituliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah dan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jika engkau masih belum tahu engkau punya hidup yang kekal, saudara perlu terima Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, jika ada di antara saudara atau saudara mau meridedikasikan hidup saudara, buka kedua tangan saudara, mulai tengadahkan wajah saudara, mulai ikuti doa yang sederhana ini. Biarlah ini keluar dari hati saudara dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Rajaku. Engkau masuklah di dalam hatiku. Basuhlah aku dengan darah-Mu. Aku menjadi anak Tuhan. Aku mau hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dan aku mau hidup untuk membuat Engkau tersenyum, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya jika saudara sudah berdoa, doa yang sederhana ini, saudara sudah diselamatkan. Nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara punya hidup yang kekal. Sehingga saudara sekarang dan saya bisa punya iman kepada Yesus Kristus. Bahwa firman itu berkuasa. Dan firman itu diucapkan tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi saudara-saudaraku, biarlah kita juga belajar punya rendah hati. Buka kedua tangan saudara dan berkata, Tuhan, aku merendahkan diriku. Aku merendahkan diriku di bawah tangan Tuhan yang kuat. Aku menjaga hatiku supaya hatiku tidak dimasuki oleh hal-hal dunia, pikiran jahat. Oh, tentang kesombongan, tentang kelicikan, tentang iri hati dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hati kami penuh dengan kerendahan hati. Kami merendahkan Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan hari ini juga kami mau belajar ya Tuhan, supaya kami punya kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Mengasihi rekan-rekan di dalam gereja ini. Mengasihi rumah ini. Mengasihi tanah ini. Mengasihi bangsa ini di mana kami tinggal. Mengasihi bangsa Indonesia dan mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami, yang kami bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sebelum saya mengucapkan benediction, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata sekali lagi, Tuhan, aku mau membuat Engkau tersenyum. Aku tidak mau Tuhan membuat Engkau murka. Tuhan, aku tidak mau Tuhan membuat Engkau marah. Tetapi aku mau membuat Engkau tersenyum. Aku tidak mau membuat Engkau berduka cita. Karena ada firman berkata, jangan menduka citakan Roh Kudus, tetapi aku mau membuat Roh Kudus bersuka cita karena aku. Dan biarlah Tuhan bergirang dan bersorak-sorai karena kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku, tengadahkan wajah saudara ke atas. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan Yesus. Namamu dipuji-puji kekal untuk selama-lamanya. Dan di akhir ibadah online ini ya Tuhan, Kau yang menyempurnakan ibadah kami. Dan kami juga percaya bahwa selesai ibadah online ini, berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat, tanda ajaib Roh Kudus menyertai, membimbing, melindungi, menjaga, menyembuhkan, memulihkan, memberkati apa yang Kau kerjakan mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan terburu-buru mematikan broadcast ini. Kita akan menyanyi bersama-sama. Hai bumi bernyanyilah, original song daripada Bethany Sydney Worship. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa hari Kamis. Kita Zoom doa malam. Dan minggu depan saya ajak saudara ke kota Serpong, Tangerang, Banten. Ada satu mega church di sana. Senior pastornya bersedia untuk melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat. Bernyanyilah bagi Tuhan Raja
puji dan tinggikan Dia. Sungai-sungai bertepuk tangan dan bukit-bukit pun bersorak. Gunung dan lembah pun bersuka, semua ciptaan memuji. Pengasih setia, mulia pengampun, kudus, kuduslah Tuhan. Dahsyat, perkasa, ajaib, sempurna, kudus, kuduslah Tuhan. Pengasih setia, mulia pengampun, kudus, kuduslah Tuhan. Dahsyat, perkasa, ajaib, sempurna, kudus, kuduslah Tuhan. Hai bumi, bernyanyilah bagi Tuhan Raja kita. Angkatlah suaramu, puji dan tinggikan Dia. Sungai-sungai bertepuk tangan dan bukit-bukit pun bersorak. Gunung dan lembah pun bersuka, semua ciptaan memuji. Pengasih setia, mulia pengampun, kudus, kuduslah Tuhan. Dahsyat, perkasa, ajaib, sempurna, kudus, kuduslah Tuhan. Pengasih setia, mulia pengampun, kudus, kuduslah Tuhan. Dahsyat, perkasa, ajaib, sempurna, kudus, kuduslah Tuhan. Sungai-sungai bertepuk tangan dan bukit-bukit pun bersorak. Gunung dan lembah pun bersuka, semua ciptaan memuji. Pengasih setia, mulia pengampun, kudus, kuduslah Tuhan. Dahsyat, perkasa, ajaib, sempurna, kudus, kuduslah Tuhan. Pengasih setia, mulia pengampun, kudus, kuduslah Tuhan.